Dari segi kreatif, menurut J sebenarnya tidak ada masalah. Dia juga merasa ide-idenya tidak pernah terhambat, begitupun menurut Yose Purnomo. Nggak pernah terhambat di sana gitu loh. Cuman masalahnya ya itu dia, kalau saya punya toleransi, makin lama toleransi itu kan bisa makin habis gitu kalau dikikis terus gitu. Perginya J dari Rex Cinema jelas sebuah kehilangan bagi rumah produksi tersebut. Sedangkan bagi J sendiri juga seperti seorang yang kehilangan sebuah rumah kreatif. Selamat sore pemirsa, Anda kembali berjumpa dengan saya Ade Herlina dalam tayangan infotainment paling bergengsi, cek dan cek. Inilah tayangan infotainment yang mengupas habis lika-liku kehidupan selebriti. Sejumlah topik aktual dan akurat telah kami siapkan untuk Anda simak dalam rentang waktu 30 menit ke depan. Kita awali sore ini dengan menyimak informasi seputar sutradara video klip Dimas Jayadiningrat. Terhitung sejak Januari lalu, dia menyatakan keluar dari Rex Cinema karena tidak cocok lagi bekerja sama dengan pemilik rumah produksi tersebut. Berikutnya tentang Ari Lasso, mantan vokalis kelompok Dewa 19. Ari tampil duet dengan Melly Goeslaw membawakan sebuah lagu dalam album terbaru Melly. Kita rangkai dengan kisah jatuh sakitnya artis Ita Purnamasari setelah mengikuti acara Midem di Prancis gara-gara di sana sulit memperoleh makanan yang cocok. Pada bagian lain nanti kita simak tingkah pola para personil Gigi di sela-sela mengikuti konser di luar kota. Pemirsa, inilah kabar terbaru dari Dimas Jayadiningrat, salah satu sutradara video klip. Kali ini kabarnya bukan tentang pacar barunya, melainkan tentang keluarnya dia dari Rex Cinema, rumah produksi yang selama ini menjadi tempatnya berkreasi. Konon Dimas tidak lagi cocok bekerja sama dengan partnernya, Yose Purnomo yang sekaligus pemilik Rex Cinema. Kalangan selebriti cukup mengenal Dimas Jayadiningrat sebagai seorang sutradara video klip yang kreatif. Begitupun Yose Purnomo yang memiliki rumah produksi Rex Cinema. Banyak pula yang menyebutkan mereka adalah pasangan serasi dalam menghasilkan video klip bermutu. Banyak video klip hasil kerjasama mereka mendapatkan penghargaan di kancah festival. Tetapi sejak Januari ini terjadi keretakan di antara mereka. J. Dimas secara resmi menyatakan keluar dari Rex Cinema. Kabarnya, J merasa tidak cocok lagi bekerja sama dengan Yose Purnomo. Keputusan ini sekaligus mengakhiri langkah seiring sejalan mereka dalam pembuatan video klip. Di tim itu kan harus solid ya, kebenaran di tim yang saya ini kemarin udah kurang, maksudnya sayanya udah merasa kurang begitu solid di tim itu. Bukan saya yang memisahkan diri, bukan, maksudnya bukan itu, karena saya kayaknya udah nggak fit in gitu di sana. Dia per tanggal 1 Januari memang mengundurkan diri dan akhirnya dia membentuk PH sendiri dan kayak gitu. Udah waktunya dia udah bisa settle. Kalau masalah alasan pribadi dia aku nggak tahu. Terus dia ngerasa udah waktunya untuk bisa independen dan jalan sendiri dan segala macam. Karena dia toh awalnya waktu masuk ke aku juga freelance gitu loh. Freelance cuman saranin Jay jangan freelance gitu. This is not the time for freelance anymore gitu ya. Jadi aku pikir ngajakin dia gitu. Tapi kan akhirnya nanti terus bahwa Rex Cinema dan dengan dia mana di sini dia berproses dan akhirnya dia terus menentukan jalan hidupnya sendiri untuk memang cita-cita dia emang dari awal untuk bikin PH sendiri, ya akhirnya dia merealisasi sekarang dan terus alasannya kenapa baru hari ini atau masih mau menunggu lagi aku nggak tahu. J. Dimas dan Yose Purnomo dianggap sebagai pasangan ideal untuk melahirkan video klip. J dikenal memiliki imajinasi yang kuat yang tertuang dalam angle-angle pengambilan gambar. Sementara Yose dikenal jago dalam editing. Ada yang menganggap mundurnya J dari Rex Cinema akan membuat kedua sutradara ini sama-sama kehilangan partner. Selama ini memang ya jadi saya sih pada posisi yang si Jay berkarya, aku cuma ngebantuin pada posisi begitu gitu aja sih sebenarnya. Orang memang tahunya kesana emang saya pasangan sama Yose, padahal saya kalau ngedirect saya sendiri, ngedirect Yose sendiri gitu loh. Jadi masalah siapa bantu siapa gitu aja gitu loh. Masalahnya saya bantu dia dan dia bantu saya gitu aja setiap syuting gitu, modelnya gitu. Menurut J, sudah lama ia merasa tidak klop bekerja sama dengan Yose. Namun perasaan itu dipendam saja dalam hati. Tapi lama-kelamaan, J mengaku tidak dapat lagi bertahan di Rex Cinema. Puncaknya saat J dan Yose terlibat dalam pembuatan video klip Melly Goeslaw. Ketika itu J dan Yose dikabarkan terlibat pertengkaran yang sangat hebat. Pangkalnya tidak jauh dari urusan pembagian rezeki. Rex Cinema dianggap tidak lagi membayar J secara proporsional. Kalau akhirnya itu menjadi masalah aku nggak tahu. Tapi yang pasti sih rasanya nggak, dia bukan orang yang butuh duit gitu, bukan orang yang
pursue duit gitu ya. Kalau emang yang menarik dari si Jay emang dia orang yang pursue karir, pursue karya, pursue kayak mengejar-ngejar kayak begituan. Dan tapi kalau biasanya kalau duit sih enggak lah gitu. Bukan itu udah ada naga-naga di situ. Jadi maksudnya udah mulai nggak berkenan gitu di situ gitu. Jadi ya lama-lama, cuman semua udah agak lama sih gitu, udah agak lama. Akar permasalahannya pasti bukan dari baru-baru ini, cuman dulu yang masalahnya nggak apa-apa gitu, lama-lama jadi apa-apa kan, batas toleransi makin lama makin habis gitu. Kesabaran. Dari segi kreatif, menurut J sebenarnya tidak ada masalah. Dia juga merasa ide-idenya tidak pernah terhambat, begitupun menurut Yose Purnomo. Nggak pernah terhambat di sana gitu. Cuman masalahnya ya itu dia, kalau saya punya toleransi, makin lama toleransi itu kan bisa makin habis gitu kalau dikikis terus gitu. Perginya J dari Rex Cinema jelas sebuah kehilangan bagi rumah produksi tersebut. Sedangkan bagi J sendiri juga seperti seorang yang kehilangan sebuah rumah kreatif. Menyangkut variasi dari karya itu yang mungkin jadinya hilang gitu kan. Mungkin jadi hilang. Cuman memang sebenarnya mau apa lagi sih gitu. Kita mau apa lagi? Ya udah kalau dia mau ini, dan terus gue bukan orang yang benar-benar dia mau jalan silahkan gitu aja gitu. Dan terus bahwa kalau bicara Rex Cinema jadi tidak survive dengan ketidakberadaannya dia, ya enggak juga dong. Kebenaran saya ada kerjaan lain buat jadi kontributor majalah apa segala. Ya sementara itu aja dulu, freelance dan kontributor majalah itu aja dulu, belum buat PH baru belum. Masing-masing pihak tetap akan bergelut dalam kerja kreatif audio visual. Rex Cinema tetap akan dikelola oleh Yose secara maksimal. J Dimas mungkin akan mendirikan rumah produksi sendiri. Nggak ada yang mau modalin. Sejauh ini gimana? Ya sejauh ini masih raba-raba lah, raba-raba. Jadi apakah ada apa enggak gitu. Baik J Dimas maupun Yose Purnomo, mereka sama-sama ingin menghasilkan karya film cerita. Ya itu dia, masalah filmnya juga belum ada yang belum ada yang foundingnya belum ada gitu ya. Jadi saya sampai sekarang masih nunggu dan masih proses dalam buat skenario dan lain sebagainya itu, dan riset dan lain sebagainya. Cuman memang modalnya masih modal sendiri saya dulu gitu. Kalau misalnya modal jegrek buat filmnya itu memang belum ada sampai sekarang gitu. Kalau obsesi gue di bidang ini gitu, ya gue bilang tadi, gue pengen menjadi produser. Gue pengen bikin orang-orang, gue bikin film gitu. Karena gue ngerasa gue bisa menjadi produser gitu. Karena gue tahu karya yang baik kayak gimana, gue tahu mengerti betul kamera itu apa, editing gimana, lighting yang baik kayak gimana dan segala macam. Dan gue ngerasa gue bisa menilai skrip gitu ya. Ya gue ini aja yang sedikit kontroversi gitu. Gue bisa ngebiayain Rizal Mantovani gitu. Gue pengen bisa gitu ya. Gue bisa ngebiayain Rizal Mantovani yang gue dengar cerita dia bagus gitu. Gak usah misalnya pada satu titik Avantgarde adalah PH-nya, tapi produsernya tetap Rex Cinema. Why not? Itu yang gue pengen. Pemirsa, semenjak tidak lagi bergabung dalam kelompok Dewa 19, banyak penggemar Ari Lasso yang merasa kehilangan. Namun tiba-tiba saja Ari membuat kejutan dengan tampil duet bersama Melly Goeslaw dalam sebuah album rekaman. Mungkin inilah penampilan Ari untuk mengobati kerinduan para penggemarnya. Kolaborasi antara Melly Goeslaw dengan Ari Lasso dilatar belakangi oleh ketertarikan mereka satu sama lain. Bagi Melly, dia memang ingin albumnya memiliki nilai lebih. Walau dia dikenal sebagai vokalis grup Potret, namun untuk mencari pasangan duet, dia justru memilih Ari, mantan vokalis Dewa 19. Pertama-tama karena saya sangat ngefans sama orangnya. Ngefans sama orangnya, ngefans sama suaranya gitu. Bohong. Karena saya pengen butuh job, jadi minta tolong. Dua-duanya sebenarnya rindu order gitu lagi Chris Mon. Pokoknya saya pengen kolaborasi, pengen membuka diri untuk kolaborasi sama seniman lain. Terus yang saya pikir cocok karakter suaranya sama saya, ya orang ini gitu. Saya pada saya terbuka kerja sama siapa aja, dan kebetulan saya juga ngeliat Mel ini waktu itu kan Terbuka loh, jadi mari kerja sama. enggak, tapi selektif juga sih. Enggak mau tuh tertarik pokoknya. Pertama saya dengar Melly figurnya asik, punya karakter kuat ya. Di sini bukan masalah siapa membantu siapa dan siapa butuh siapa, tapi kita sama-sama pengen bikin satu karya musik, karya gitu ya.
Dalam mempersiapkan lagu untuk duet ini, kiranya juga tidak melalui proses yang rumit. Proses lagunya alhamdulillah dia dikasih apa aja mau gitu. Gitu ya. Langsung cocok gitu. Latihannya juga kita nggak latihan Nggak, berdua. langsung Dia langsung ketemu di studio langsung take, meskipun agak lama ya, minder soalnya. Kita di sini duetnya bukan saling mengisi atau terus kita menyamakan, kan enggak. Jadi kita nyanyi dengan cara kita masing-masing.